Bab 611. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku akan memberimu 3 pil energi murni, tetapi aku akan meminum semua pil pemelihara energi. Kata Quinton dingin. Dalam hal nilai komersial, 8.000 pil pemelihara energi jauh lebih berharga daripada 3 pil energi murni. Dalam situasi saat ini, dia memutuskan bahwa dia harus melepaskan pil energi murni untuk melindungi pil pemelihara energi. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tanya pria bertopeng iblis itu. Kalau begitu aku akan menghancurkan semuanya dan tak seorang pun dari kita akan mendapat apapun. Ejek Quinton. Apakah kau khawatir aku akan membunuhmu jika kau melakukannya? Aura dingin dan jahat keluar dari tubuh pria itu. Lakukan saja. Quinton menyeringai jijik. Meskipun keluarga Hun bukan keluarga di Springfield City, ada banyak seniman bela diri yang siap membantu mereka. Beberapa di antaranya berada di Semi-Overlord State dan bahkan Overlord State. Jika pria bertopeng iblis membunuhnya dengan darah dingin, keluarga Hun akan memburunya. Quinton percaya bahwa pria bertopeng iblis cukup bijak untuk mengetahui apa yang harus dipilih. Pria itu menatapnya dengan dingin seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah dia harus membunuh Quinton, dan Quinton menatap matanya tanpa rasa takut. Keduanya saling menatap selama beberapa detik. Tetapi Quinton tidak gentar. Bagus. Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari orang yang mewakili para perburuan. Kau punya nyali. Aku akan setuju untuk melepaskan kalian semua jika kau menyerahkan pil energi murni. Pria bertopeng iblis itu tertawa terbahak-bahak. Kau ingin aku menyerahkan pil itu sekarang? Itu tidak akan terjadi. Quinton mendengus. Dia bukan orang bodoh dan begitu dia menyerahkan pil energi murni, dia akan kehilangan pengaruhnya dan pria bertopeng iblis itu akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada mereka. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya pria itu dingin. Biarkan anak buahku meminum pil pemelihara energi dan pergi, dan aku akan tetap tinggal dengan pil energi murni sebagai sanderamu. Begitu mereka aman, kau boleh mengambil pilnya. Kata Quinton. Baiklah. Pria bertopeng iblis itu ragu sejenak. Sebelum menyetujui. Quinton adalah wakil dari Huns dan karena dia bersedia tinggal sebagai sandera, pria itu berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir ditipu. Paman Hans, minumlah pil pemelihara energi dan pergilah. Tinggalkan aku. Quinton menyerahkan pil pemelihara energi kepada Hans. Bagaimana bisa, Tuan Quinton? Biarkan kami tetap menjadi sandera. Kau harus minum pil itu dan pergi. Hans, Anton, dan yang lainnya langsung protes. Quinton adalah pemimpin masa depan keluarga Hun dan mereka tidak mungkin membiarkan dia mempertaruhkan nyawanya. Quinton menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Mereka tidak akan tenang jika kalian tetap menjadi sandera. Tapi, yang lain bergumam ragu-ragu. Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi dan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka mungkin membunuh Quinton segera setelah mereka memperoleh pil energi murni. Cukup, ini perintah. Sebagai perwakilan dari Huns, aku perintahkan kalian untuk pergi. Perintah Quinton tegas. Yang lain mengakui kekalahan dan semuanya terkesan oleh betapa beraninya Quinton sambil berpikir dalam hati. Penatua Hun telah bertindak tepat dengan menunjuknya sebagai ahli waris. Bab 612. Bagaimana dengan ini? Hans, bawa kedua pria ini bersamamu dan pergilah dengan pil pemelihara energi. Aku akan tinggal untuk melindungi Tuan Quinton. Kalau orang-orang ini mengingkari perjanjian setelah mendapatkan pil energi murni, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawan mereka. Kata Anton. Baiklah. Hans mengangguk. Dia dan 2 seniman bela diri lainnya di Advance Supreme State mengumpulkan energi Nurturing Pills, meninggalkan Anton dan 2 penjaga lainnya untuk tinggal bersama Quinton. Tepat sebelum pergi, Hans menatap dingin pria bertopeng iblis itu. Aku tidak peduli siapa dirimu, tapi jika kau berani menyakiti Quinton, para Hun akan melakukan segala cara untuk menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Dia mengumpat, sebelum pergi dengan mobil. 10 menit berlalu, dan lelaki bertopeng iblis itu mendesak, Tuan Hun, anak buahmu sudah lama pergi. Bisakah kau serahkan pil energi murni sekarang? Tunggu, kata Quinton dengan tenang. 10 menit kemudian, lelaki itu kembali mendesak dengan tidak sabar, kita sudah menunggu cukup lama, Tuan Hun. Alih-alih menjawab,
Quinton mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan teks kepada Hans dan setelah dia memastikan bahwa ketiganya telah meninggalkan kota Springfield dan mencapai batas kota Sakov, dia pun santai. Ini pil energi murni. Dia melemparkan botol berisi pil energi murni ke arah pria bertopeng iblis. Pria itu menangkapnya di udara dan menyimpannya setelah memastikan ketiga pil energi murni ada di dalamnya. Kau menepati janjimu, Tuan Hun. Sebagai bentuk penghormatan atas hal itu, aku akan menahanmu di sini lebih lama lagi. Kau boleh pergi. Pria itu mencibir, sebelum memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memberi jalan. Mereka semua mengenakan topeng untuk menutupi wajah mereka karena mereka takut akan pengaruh dan kekuatan para pemburu. Meskipun sangat disayangkan bahwa mereka tidak memperoleh pil pemelihara energi, pria itu memperoleh pil energi murni dan tidak ada gunanya baginya untuk membunuh Quinton karena ia ingin menghindari menjadi sasaran para pemburu. Jangan berpikir kau sudah menang. Keluarga Hun tidak akan melupakan apa yang kau lakukan hari ini. Begitu aku tahu siapa dirimu, kami akan membuatmu membayarnya. Kata Quinton dingin. Kalau begitu, aku akan menunggumu sampai kau tahu siapa aku. Lelaki bertopeng iblis itu tertawa terbahak-bahak. Akar kekuatan para pemburu tertanam di kota Sakov, bukan kota Springfield, jadi bukan tugas yang mudah bagi Quinton untuk mencari tahu siapa yang memimpin penyergapan terhadapnya. Selain itu, ia hanya meminum 3 pil energi murni dan tidak melukai siapapun di dalam para pemburu, jadi tidak mungkin bagi para pemburu untuk menyatakan perang atas 3 pil alkimia. Ayo pergi, ejek Quinton, sebelum pergi bersama Anton dan 2 pengawal lainnya. Saat mobil mereka menghilang di kejauhan, seorang pemuda melangkah keluar dari kerumunan pria bertopeng. Ayah, kami baru saja membeli 1 pil energi murni dalam penjualan. Mengapa ayah minum pil dari keluarga Hun? Tanya pemuda itu penasaran. Dari segi nilai, 3 pil energi murni bernilai 21 juta, sedangkan 8.000 pil energi jauh lebih berharga. Sehingga pemuda itu berjuang untuk memahami mengapa ayahnya meminum pil energi murni dan berhenti meminum pil pemelihara energi. Pil energi murni yang kami beli dari penjualan itu adalah untukmu. Bab 613. Ketiga pil ini milikku. Keduanya tidak saling bertentangan, kata pria bertopeng iblis itu. Pemuda itu segera menyadari sesuatu dan berkata, Ayah, apakah ayah bermaksud pergi ke negara penguasa dengan pil-pil ini? Ya, benar. Leon Wolf berkata selama promosi penjualan bahwa siapapun yang berada di puncak tertinggi atau lebih rendah dapat mengonsumsi pil energi murni dan itu akan meningkatkan peluang terobosan ke level di atas puncak tertinggi. Aku berada di semi-overload state dan itu masih di bawah kategori puncak tertinggi. Pil pemelihara energi tidak akan banyak berguna bagiku, tetapi pil energi murni akan berguna dan mungkin membantuku mencapai overload state. Pria bertopeng iblis itu berkata dengan bersemangat. Bagaimanapun juga, keadaan penguasa tertinggi adalah tonggak kedua bagi semua seniman bela diri dan sangat sulit untuk mencapainya dibandingkan dengan tonggak pertama. Saya rasa tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai keadaan penguasa tertinggi dari keadaan penguasa setengah hanya dengan 1 pil energi murni, komentar pemuda itu. Meskipun pil energi murni dapat meningkatkan peluang terobosan, peluangnya relatif rendah. Terutama bagi seniman bela diri di negara semi-penguasa, jika tidak, keluarga Sear akan menyimpan pil itu untuk mereka sendiri alih-alih menjualnya. Dengan bantuan pil energi murni, mereka akan mampu menguasai kota Springfield setelah mereka memiliki beberapa seniman bela diri di negara penguasa yang siap membantu. Mungkin, pemuda itu merasa bahwa pandangan ayahnya agak tidak realistis dan meskipun pil energi murni ampuh, kemungkinan ayahnya mengalami terobosan adalah 1:100, dan pil itu akan terbuang sia-sia. Aku tahu, itulah sebabnya aku meminum ketiga pil energi murni dari perburuan. Kemungkinan 1 pil akan membantu terlalu kecil, tetapi kemungkinannya akan jauh lebih tinggi jika aku meminum ketiganya sekaligus. Kata pria bertopeng iblis itu. Apa, minum ketiganya sekaligus? Nggak boleh. Terkejut, pemuda itu mengingatkan ayahnya, Ayah, Leon Wolf bilang waktu promosi bahwa seseorang hanya boleh minum 1 pil energi murni setiap beberapa tahun sekali dan kalau overdosis, dia nggak akan sanggup menahan energinya. Dia bisa kehilangan kendali atas kekuatannya dan lebih parah lagi,
dia bisa mati. Dia memang mengatakan itu, tetapi itu tidak penting. Ketika aku masih muda, aku diajari sebuah metode dari seorang seniman bela diri terampil yang dapat mengendalikan penyebaran energi dan merangsang potensi dalam tubuh manusia untuk mencegah seseorang kehilangan kendali atas kekuatannya. Aku akan menggabungkan ketiga pil menjadi satu dan dengan bantuan metode itu, aku tahu aku akan berhasil. Pria bertopeng iblis itu menjelaskan dengan gembira. Ia mencapai keadaan semi-penguasa dan begitu dekat dengan keadaan penguasa, yang ia butuhkan hanyalah sebuah kesempatan dan ia dapat merasakan bahwa ia gagal mencapai keadaan penguasa karena energinya yang sejati tidak cukup murni. Bab 614. Karena pil energi murni dibuat dengan bahan-bahan langka yang tak terhitung jumlahnya, setiap pil mengandung sejumlah besar kekuatan murni yang dapat membantu hal itu. Jika dia menyerap energi murni dari ketiga pil tersebut, peluangnya untuk mencapai keadaan penguasa akan sangat tinggi. Meski meminum 3 pil bisa berisiko dan dia bisa kehilangan nyawanya dalam prosesnya, dia bersedia mengambil risiko untuk mencapai tingkat berikutnya sehingga dia memutuskan untuk membiarkan takdir yang memutuskan apakah dia bisa berhasil. Bagus sekali, Ayah. Jika Ayah berhasil mencapai negara penguasa, Ayah akan menjadi orang pertama yang berhasil mencapainya di antara generasi kedua seniman bela diri di kota Springfield. Ayah akan memiliki kekuatan untuk melawan bahkan para pemimpin 4 keluarga besar. Kata pemuda itu dengan gembira. Haha, benar sekali. Begitu itu terjadi, Yang, Pria bertopeng iblis itu mendengus. Merasakan nada aneh dalam suara ayahnya, pemuda itu tersadar dan bertanya, Ayah, apakah Ayah masih mencintai wanita milik keluarga yang itu? Memangnya kenapa kalau aku begitu? Kau tidak dalam posisi untuk mempertanyakan pilihanku. Pria itu berteriak. Ya, Ayah. Pemuda itu menggigil dan terdiam. Sementara itu, di Shinshin Group, upaya penjualan itu sukses besar. Leon dan Shinshin tetap tinggal untuk menangani semua tugas yang tersisa, sebelum menghitung total keuntungan. Leon, kamu hebat. Kamu baru berusia 25 tahun sekarang dan kamu sudah mencapai Advanced Supreme State. Sungguh tidak bisa dipercaya. Pipi Cynthia memerah saat dia mengingat cara Leon bertarung sebelumnya dan berkicau kegirangan, sambil merasa puas karena dia memilih pria yang tepat yang bahkan melampaui saudaranya, Harvey. Kau terlalu baik, Cynthia. Aku baru mencapai tingkat menengah tertinggi. Mereka terlalu meremehkanku, kata Leon sambil tersenyum. Negara tertinggi menengah. Bagaimana kau mengalahkan Harun? Siapa yang hampir mencapai negara tertinggi lanjutan? Terkejut, Cynthia ternganga menatapnya. Mungkin dia meremehkanku dan lengah, kata Leon dengan acuh tak acuh. Mungkin, meski begitu, kamu hebat karena telah mencapai Intermediate Supreme State. Cynthia melanjutkan dengan gembira, tetapi segera tenang setelah teringat sesuatu yang lain. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mencapai Peak Inate State beberapa hari yang lalu di Sackov City. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba mencapai Intermediate Supreme State? Dia bertanya dengan bingung. Aku berada di puncak keadaan bawaan sebelumnya, tetapi level kekuatanku mencapai keadaan menengah setelah aku meminum pil itu, gumam Leon. Karena dia ingin merahasiakan seni sage, dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri dan membuat alasan. Apakah pil energi murni benar-benar efektif sehingga ada kemungkinan seniman bela diri naik 2 tingkat setelah mengonsumsinya? Bab 615. Cynthia ternganga. Dia mengira Leon mencapai tahap tertinggi menengah dengan bantuan pil energi murni, tidak tahu bahwa dia mencapai tahap dasar setelah meminum pil dasar. Mungkin aku beruntung, karena tidak ingin melanjutkan pembicaraan, dia langsung mengganti topik pembicaraan. Apa yang aku capai tidak ada apa-apanya. Aku hanya beruntung dengan pil alkimia. Ruth Collins, di sisi lain, berhasil mencapai alam mahaguru dengan usahanya sendiri. Bakatnya mengerikan, kata Leon dengan hormat. Ya, dia tidak hanya sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi dia juga sangat cantik. Para dewa sangat tidak adil karena telah menciptakannya begitu sempurna, kata Cynthia dengan iri. Ia tahu bahwa kecantikannya melebihi Ruth, tetapi ia tidak dapat menandingi bakat Ruth dalam seni bela diri. Kau juga sangat cantik dan kau dimanja seperti putri karena kau putri keluarga Sears.
Apa kau benar-benar bisa mengatakan bahwa para dewa tidak adil? Leon berpikir dalam hati, merasa ingin memutar matanya ke arahnya. Namun, melihat betapa tertekannya Cynthia, dia menghiburnya, jangan terlalu patah semangat, Cynthia. Jika kamu bekerja keras, suatu hari kamu mungkin bisa melampaui Ruth Collins. Oh, diamlah. Jangan coba-coba menghiburku. Aku tahu batas kemampuanku sendiri. Cynthia cemberut. Ia berada dalam tahap puncak perolehan dan dengan bantuan Leon dan pil pemelihara energi, entah bagaimana ia berhasil mencapai tahap bawaan menengah, saat Ruth mencapai tahap master tertinggi dahulu kala. Perbedaan bakat dan kekuatannya begitu besar sehingga dia tidak dapat melampaui Ruth. Baiklah, Leon tidak ingin Cynthia menjadi begitu tertekan dan membuka mulutnya untuk menghiburnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata, "Jangan marah, Cynthia. Aku tahu metode pelatihan yang cocok untuk wanita. Saya bisa mengajari Anda dan pelatihan Anda akan jauh lebih lancar setelah Anda menguasai metode itu." Leon mengacu pada metode gadis misterius, metode pelatihan yang ia pilih untuk Iris dan Luisa. Meskipun itu adalah metode yang berharga, dia cukup dekat dengan Cynthia untuk mengajarinya cara melakukannya. Semakin efektif metodenya, semakin murni energi dalam diri orang yang berlatih dengannya, itu akan mempercepat proses naik level dan akan jauh lebih mudah bagi seseorang untuk mencapai terobosan. Jika Cynthia berusaha keras mempelajari metode gadis misterius, dia bisa mencapai alam master tertinggi dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Kamu ngajarin aku metode. Kamu kan cowok. Kok kamu bisa tahu metode yang cocok buat cewek? Tanya Cynthia tak percaya. Sebagian besar metode yang berharga telah hilang, hanya menyisakan sedikit yang dimiliki oleh keluarga-keluarga besar, di antara semuanya, metode tingkat tinggi yang dirancang untuk wanita sangat langka. Leon hanyalah seorang yatim piatu tanpa keluarga, jadi Cynthia tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahui metode tingkat tinggi apapun. Jangan remehkan saya. Metode yang akan saya ajarkan kepada Anda sama sekali bukan metode biasa dan dibuat untuk wanita. Bab 616. Kesimpulannya, aku yakin metode ini lebih hebat dari apa yang kau ketahui. Kata Leon. Bahkan lebih hebat dari metode pelatihan Sears. Itu tidak mungkin. Metode kami termasuk dalam kelas ultimate progresif, dan hanya keluarga besar lainnya yang memiliki metode dengan level yang sama. Yang lain hanya bisa bermimpi mendapatkan metode seperti milik kami. Cynthia mengejek. Berpikir bahwa Leon hanya bercanda, dia memutar matanya ke arahnya. Terdapat beberapa kelas metode latihan, yaitu metode absolut, metode tenaga, metode progresif, dan metode permulaan. Metode absolut merupakan yang paling efektif dari semuanya, dan metode permulaan merupakan yang paling tidak efektif. Setiap penggolongan metode dibagi menjadi kelas pamungkas, kelas lanjutan, dan kelas dasar. Metode pelatihan yang diwarisi keluarga Sears termasuk dalam kelas ultimate progresif, yang relatif efektif dan tidak ada keluarga lain di Springfield City yang dapat menandinginya. Kelas ultimate progresif. Kupikir Sears akan dilatih dengan metode yang jauh lebih kuat, hanya itu. Leon terkekeh. Metode gadis misterius dicatat oleh leluhur para serigala dan meskipun ia tidak yakin mengenai klasifikasinya, ia membayangkan bahwa metode itu mungkin berada di atas kelas kekuatan lanjutan, yang jauh lebih efektif daripada metode pelatihan para gunting. Jangan meremehkan metode pelatihan Sears. Sebagian besar metode absolut telah hilang selama ratusan tahun dan metode terbaik yang pernah kudengar adalah metode kekuatan. Metode pelatihan yang kita warisi termasuk dalam kelas progresif lanjutan, yang hanya selangkah lagi dari metode kekuatan. Itu sudah mendekati hal terbaik yang bisa kamu dapatkan dan sama sekali tidak sesepele yang kamu klaim. Cynthia cemberut. Baiklah, aku salah. Metode latihan Sears hebat dan aku kurang berpandangan. Namun, metode yang akan kuusulkan juga tidak buruk. Aku sarankan kau mencobanya sebentar. Jika kau merasa metode itu tidak membantu, kau bisa berhenti kapan saja kau mau, kata Leon dengan pasrah. Baiklah, kurasa aku akan mendengarkanmu dan berlatih untuk sementara waktu, katanya dengan enggan. Meskipun dia tidak percaya pada metode yang akan diajarkan Leon kepadanya,
karena dia hanya melakukannya untuk menghiburnya dan dia adalah pria yang dicintainya, dia tidak ingin melukai harga dirinya. Leon merasa kalah. Metode latihan merupakan alat yang paling penting dalam latihan bagi seniman bela diri dan metode yang efektif seringkali sulit ditemukan. Jika ia menerbitkan metode gadis misterius, banyak seniman bela diri akan memperebutkannya, namun ia harus memohon Cynthia untuk mempraktikkannya. Tentu saja, dia menyimpan pikirannya sendiri. Keluarga Sear memperlakukannya dengan hormat dan Cynthia sudah menjadi salah satu sahabatnya, jadi dia tidak akan menaruh dendam terhadapnya atas hal-hal kecil seperti itu. Dengar baik-baik, Cynthia. Aku akan mengajarimu metode Mysterious Maiden, katanya. Ingin menguji apakah metode gadis misterius berhasil, Cynthia duduk di tanah bersamanya dan membakar energi sejatinya di bawah instruksi metode misterius. Mata tertutup. Bab 617. Sejak ia mengajar Iris dan Luisa sebelumnya, Leon menjadi lebih baik dalam menjelaskan dan di bawah bimbingannya, Cynthia segera menyadari adanya kekuatan energi sejati yang murni muncul dari inti energinya, dan mengalir ke dalam sirkulasi internalnya. Metode yang ia latih tidak sepenuhnya cocok untuk wanita, jadi ada banyak kotoran dalam energi sejatinya, yang menghambat kemajuannya, membuatnya lebih sulit untuk mencapai terobosan. Namun, sebuah keajaiban terjadi pada saat itu juga. Energi sejati yang murni berpadu dengan energi sejati yang dimilikinya dan mengeluarkan semua kotoran melalui keringatnya. Dalam waktu singkat, energi sejati dalam tubuh Cynthia sepenuhnya dimurnikan dan kekuatannya langsung meningkat. Bagaimana ini mungkin? Dia membuka matanya dan ternganga. Dia pikir Leon hanya mencoba menghiburnya dan tidak menyangka metodenya akan berhasil dengan baik. Cynthia, ada apa? Leon bingung mengapa Cynthia membeku. Leon, metode gadis misterius telah mengusir semua kotoran dalam energi sejatiku. Apa? Metode pelatihan macam apa ini? Sungguh ajaib. Dia mencengkeram lengan Leon dan berkata dengan panik. Sebelumnya dia meremehkan metode gadis misterius, hanya untuk kemudian tercengang oleh kekuatan sebenarnya dari metode tersebut. Sudah kubilang padamu kalau itu hebat. Kau tidak akan percaya padaku. Jadi, apa kau percaya padaku sekarang? Kata Leon. Tentu saja, aku bisa merasakan bahwa metode ini mungkin merupakan metode tingkat tinggi di kelas kekuatan lanjutan. Kata Cynthia. Metode pelatihan merupakan alat yang paling penting dalam pelatihan seniman bela diri dan perbedaan tingkatan metode akan secara langsung mempengaruhi kekuatan seniman bela diri. Mengambil 4 keluarga besar sebagai contoh, metode pelatihan yang mereka jalani semuanya berada pada kelas progresif tertinggi dan seringkali menghasilkan lahirnya 1 atau 2 seniman bela diri di tingkat negara penguasa. Keluarga biasa seringkali memiliki metode di kelas progresif lanjutan, karena berada 1 tingkat lebih rendah. Mustahil bagi seniman bela diri yang berlatih metode ini untuk mencapai keadaan penguasa, dan itulah perbedaan yang dihasilkan oleh metode pelatihan. Selain itu, metode pelatihan yang diwarisi oleh Sears termasuk dalam kelas progresif lanjutan, dan meskipun hanya 1 tingkat dari kelas kekuatan dasar, kesenjangan antara efeknya masing-masing tidak terbayangkan. Metode kekuatan adalah salah satu kategori metode pelatihan hebat, sementara metode dalam kelas ultimate progresif hanya dapat disebut sebagai metode tingkat tinggi. Cynthia memperhatikan bahwa metode gadis misterius kemungkinan besar termasuk dalam kelas kekuatan lanjutan dan hanya bisa membayangkan betapa berharganya itu. Mungkin, aku tidak begitu yakin di kelas mana metode gadis misterius itu berada. Leon mengangkat bahu. Nenek moyang serigala meninggalkan catatan metode pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari kekuatan tingkat lanjut hingga metode absolut. Bab 618. Namun, metode gadis misterius itu unik dan leluhur para serigala tidak menyebutkan level metode tersebut karena metode itu dibuat untuk wanita. Namun, apapun yang disimpan oleh leluhur para serigala tidak akan berada di bawah level kekuatan lanjutan. Kurasa itu kekuatan tingkat lanjut, gumam Cynthia. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah gelap. Oh, tidak. Leon, energi sejatiku sedang mendidih dalam diriku. Kurasa aku hampir mencapai terobosan. Apa? Minumlah pil pemelihara energi sekarang dan lihat apakah kamu bisa naik ke level berikutnya. Terkejut,
Leon segera mengeluarkan pil pemelihara energi dan menyerahkannya kepada Cynthia. Pil itu meleleh segera setelah memasuki mulut dan berubah menjadi kekuatan energi murni. Cynthia berfokus pada penggabungan energi sejatinya dengan energi murni pil, sebelum mencoba bergerak ke tingkat kekuatan berikutnya. Beberapa saat kemudian, dia tersentak kaget setelah berteriak, "Bam!" Saat energi sejati di dalam dirinya meledak dan tingkat kekuatannya meningkat dari keadaan bawaan menengah ke keadaan bawaan lanjutan. Level kekuatanku meningkat. Apa yang terjadi? Dia membuka matanya dan merasakan kekuatan energi sejati yang kuat mengalir di dalam dirinya dengan rasa tak percaya. Dengan bantuan Leon dan pil pemelihara energi, dia berhasil mencapai keadaan bawaan menengah dari keadaan puncak perolehan, namun naik ke tingkat lain tidak lama setelahnya. Dia tidak percaya bahwa tingkat kekuatannya naik 3 tingkat dalam waktu 2 bulan jika dia tidak mengalaminya sendiri. "Cynthia, selamat atas terobosanmu," kata Leon sambil tersenyum. Di usianya, dia akan dianggap sebagai salah satu seniman bela diri terbaik yang mencapai tingkat bawaan lanjutan. Begitu dia maju ke tingkat bawaan puncak, dia dapat mengonsumsi pil energi murni dan mencapai alam mahaguru. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana level kekuatanku bisa naik secepat ini? Ini aneh. Tunggu, aku mengerti. Ini karena metode gadis misterius. Aku baru saja mulai mempelajarinya dan aku sudah mengalami terobosan. Metode ini luar biasa. Kurasa ini bukan metode kekuatan tingkat lanjut. Mungkin ini metode mutlak. Benar, pasti itu. Metode gadis misterius pasti metode mutlak, kata Cynthia dengan gembira. Dia pernah terpapar pada metode kekuatan atau metode absolut, tetapi dia tahu bahwa semakin kuat metode tersebut, semakin cepat pengaruhnya terhadap tingkat kekuatan seseorang. Jika metode gadis misterius hanyalah metode kekuatan tingkat lanjut, dia hanya akan melihat peningkatan dalam energi sejatinya tetapi tidak akan mengalami terobosan, hanya metode absolut legendaris yang akan memiliki efek seperti itu. Bukti lain untuk ini adalah bahwa semua kotoran energi sejatinya telah dibersihkan dari tubuhnya, dikombinasikan dengan semua tanda lainnya. Cynthia menyimpulkan bahwa metode gadis misterius adalah metode absolut. Mungkin, kata Leon santai. Dia tidak berlatih sendiri dalam metode gadis misterius dan tidak tahu banyak tentang bagaimana rasanya, jadi Cynthia akan tahu lebih banyak dalam aspek itu setelah baru saja mempraktikkannya. Jika dia mengatakan bahwa itu adalah metode mutlak, dia pasti benar. Ya ampun, ini adalah metode absolut yang legendaris. Bab 619. Apakah aku sedang bermimpi? Cynthia tersipu karena kegembiraan dan benar-benar tertegun. Metode absolut 10 kali lebih langka daripada metode kekuatan dan dianggap sebagai harta karun bagi semua seniman bela diri. Ia tidak menyangka akan cukup beruntung untuk terpapar padanya, apalagi memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Itu suatu keajaiban. Ia teringat kembali bagaimana ia bersikap skeptis dan hampir meremehkan metode gadis misterius. Ia tersipu malu saat menyadari betapa bodohnya dirinya. Cynthia senang bahwa Leon bersikeras agar ia mencoba, atau ia akan menyesali tindakannya selama sisa hidupnya. Cynthia, ada apa? Kamu baik-baik saja. Melihat Cynthia berdiri diam, Leon melambaikan tangannya di depan matanya untuk menarik perhatiannya. Leon, aku sangat mencintaimu. Cynthia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Leon dan menempelkan bibirnya ke bibir Leon. Terkejut, Leon mampu bergerak lagi. Apa yang kau lakukan? Dia membelalakkan matanya karena tak percaya saat pikirannya menjadi kosong karena sensasi hangat di bibirnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya pulih dari keterkejutannya dan mendorongnya menjauh. Cynthia, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Tanyanya dengan frustrasi. Dia pernah dicium dengan paksa ketika dia sedang mabuk sebelumnya dan tidak menyangka akan dicium lagi. Leon, kau mengajariku metode mutlak. Kau sangat baik padaku. Dia melompat-lompat kegirangan. Sebagian besar metode tingkat tinggi itu bernilai mahal dan tidak mudah diakses oleh orang lain. Namun Leon mengajarkannya metode absolut tanpa meminta imbalan apapun dan hatinya dipenuhi kebahagiaan seakan-akan dia memberinya berlian terbesar di bumi. Itu bukan apa-apa, Leon terkekeh geli. Meskipun metode absolut sangat berharga, metode itu tidak berguna baginya dan karena Cynthia adalah teman baiknya,
ia tidak melihat ada masalah dalam mengajarinya metode gadis misterius. Tunggu sebentar, ada yang tidak beres. Leon, Absolute Methods adalah harta karun yang langka, jadi bagaimana kamu bisa memilikinya? Cynthia menenangkan diri dan mengamati Leon dari atas ke bawah sambil berusaha pulih dari kegembiraannya. Baiklah, Leon berusaha menjelaskan, karena tidak bisa berkata apa-apa. Terserah. Tidak masalah bagaimana kamu mendapatkannya. Kamu hebat karena mengetahui hal seperti itu. Katanya. Cynthia tahu bahwa setiap orang punya rahasia masing-masing dan jika Leon tidak mau berbagi, pasti ada alasannya. Iris memutuskan hubungan dengan Leon karena tidak percaya padanya, dan tidak seperti dirinya, Cynthia selalu percaya pada Leon, jadi dia tidak mau menempatkan Leon dalam posisi sulit hanya karena masalah kecil seperti itu. Cynthia, terima kasih atas pengertianmu. Leon merasa tercekat dan berpikir dalam hati, andai saja Iris mempercayaiku seperti Cynthia. Bab 620. Akhirnya, Leon mulai melupakan fakta bahwa ia dicium. Meskipun ia tidak sepenuhnya melupakannya, hal itu terlalu memalukan baginya dan ia tidak tahu harus berkata apa, jadi ia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Cynthia senang karena Leon tidak protes dan menjulurkan lidahnya nakal. Dia bersama Leon setiap hari dan dia tampak terbiasa dengan sikap keintiman dari waktu ke waktu, dan dia senang dengan hal itu. Dia tahu bahwa Leon belum melupakan Iris, tetapi dengan kegigihannya, dia tahu bahwa dia akan menggantikan Iris pada suatu saat nanti. Ngomong-ngomong, aku harap kau bisa merahasiakan metode gadis misterius, Cynthia. Kau tidak boleh memberi tahu siapapun. Leon berkata dengan wajah datar. Metode absolut adalah salah satu alat yang paling berharga bagi seniman bela diri dan jika orang lain mengetahui bahwa Leon memiliki akses ke sana, mereka akan membunuh untuk mendapatkannya. Sebagai seniman bela diri yang baru mencapai tahap dasar, Leon tidak akan pernah bisa membela diri. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir. Ini rahasia kita. Aku tidak akan memberitahu siapapun, bahkan kakakku atau kakekku. Cynthia mengangguk. Dia tahu bahwa Absolute Methods terlalu berharga sehingga jika terbongkar, baik Leon maupun dirinya akan berada dalam bahaya. Dia bukan orang bodoh dan tidak akan pernah memberitahu siapapun. Bagus. Leon menghela napas lega. Cynthia bukan satu-satunya yang dilatih dalam metode gadis misterius. Iris dan Luisa juga dilatih. Untungnya, mereka berdua tidak menyadari bahwa metode gadis misterius adalah metode absolut, dan mereka berdua sepakat untuk merahasiakannya, sehingga Leon yakin bahwa rahasianya tidak akan terbongkar. Setelah beberapa saat, Leon dan Cynthia mulai bekerja menghitung total keuntungan dari kegiatan penjualan itu sekali lagi, ketika telepon Leon tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat nama Quinton di layar. Halo, Tuan Hun. Ada yang Anda perlukan? Dia bertanya dengan bingung. Tuan Wolf, saya disergap saat dalam perjalanan kembali ke Sackov City. Dengan geram, Quinton menjelaskan semua yang terjadi. Apa? Siapa yang melakukannya? Leon berdiri dari tempat duduknya karena terkejut. Saya juga tidak tahu. Mereka semua memakai topeng dan saya bahkan tidak bisa melihat wajah mereka, kata Quinton dengan getir. Kelompok yang dipimpin oleh pria bertopeng iblis itu terlalu berhati-hati dan para pemburu bahkan tidak dapat mengetahui usia mereka. Mereka hanya dapat menebak dari suara pria itu bahwa usianya sekitar 50 hingga 70 tahun. Selain itu, mereka juga mengingat nomor plat mobil penyerang mereka tetapi tahu bahwa plat mobil itu kemungkinan palsu. Tuan Wolf, keluarga Hun tidak punya pengaruh apapun di Springfield City dan tidak mungkin kita bisa menemukan siapa yang melakukan ini. Saya menelepon untuk meminta bantuan dari Anda dan keluarga Sear untuk melihat apakah Anda bisa menemukan sesuatu.